ketika Luhut Panjaitan mengusulkan kepada Prabowo untuk tidak mengikut sertakan orang toksik dalam kabinet, sentak masyarakat heboh. Apa hubungan Luhut dengan Prabowo sehingga bisa dengan terbuka memberi usulan langsung? Luhut dan Prabowo memang menjabat menteri di kabinet Jokowi. Luhut Menko Invest dan Maritim, sedangkan Prabowo Menteri Pertahanan. Hubungan Luhut dan Prabowo tampaknya lebih dari sekedar hubungan sesama menteri. Hubungan mereka seperti hubungan dua bersaudara yang mengalami pasang surut. Persahabatan mereka dimulai sejak sama-sama memulai karir militer di Kopasanda, yang sekarang berganti nama menjadi Kopassus. Luhut lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI 1970, sedangkan Prabowo lulusan AKABRI 1974. Luhut yang lebih senior dipanggil abang oleh Prabowo. Kedekatan mereka semakin kental saat sama-sama diandalkan ketika Kopassus mulai membenahi kemampuan anti-teror. Saat itu Luhut berpangkat mayor dan Prabowo berpangkat kapten. Mereka dikirim ke Jerman oleh Letjen Leonardus Benny Mordani, yang kala itu menjabat asisten intelijen Hankam. Keduanya mengikuti latihan anti-teror pada kesatuan anti-teror yang sangat bergengsi di bawah kepolisian Jerman, yakni Grenzschutzgruppe 9 atau GSG 9. Saat sesi latihan penyeberangan tali, Prabowo gagal hingga kakinya mengalami cedera dan harus dioperasi, sebagaimana diceritakan oleh Atmaji Sumartijo, staf khusus Menko Kemaritiman pada Kumparan.com. Prosedur operasi itu harus disetujui oleh keluarga. Luhut langsung pasang badan dengan mengaku sebagai keluarga Prabowo, sehingga operasi dapat dilaksanakan. Luhut pula yang menjamin kepada LB Mordani untuk tidak memulangkan Prabowo Subianto. Akibat cedera kaki tersebut, Luhut dan Prabowo akhirnya dapat mengikuti pelatihan di GSG 9 sampai selesai. Pulang dari serangkaian pendidikan anti-teror, Luhut mendapat persetujuan membentuk satuan anti-teror dalam tubuh Kopassus. Inilah yang kemudian menjadi Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror atau Sat 81 Gultor Kopassus. Saya lebih 40 tahun sebenarnya, 40 tahun saya mengikuti pendidikan di Special Forces di Amerika, di Fort Bragg. Kemudian saya juga menempuh pendidikan di JSG 9 di Jerman, dan kemudian saya mendapat kesempatan juga ke SIS di Inggris. Dan satu ketika, tahun 80, Pak Benny Mordani manggil kami, Intel BAIS waktu itu, untuk dipersiapkan pergi ke Jerman karena beliau mengantisipasi ke depan ini akan banyak ancaman teroris di dunia. Kami diperintahkan dengan Jenderal Prabowo untuk berangkat ke Jerman mengikuti pendidikan GSG 9 dan sekaligus menyiapkan satu unit, beliau sebut krem de la krem dari TNI. Dan kami belajar di sana untuk melihat, mengombinasikan apa yang kami alami selama pendidikan di Special Forces di Fort Bragg, kemudian juga di Hanglar, Germany, dan juga di SIS di UK. Dan kemudian tentu dengan pengalaman operasi kami di Timur Timur maupun di Papua maupun di Kalimantan. Saya berpangkat mayor waktu itu, Prabowo kapten. Situlah kami akhirnya menyusun satu organisasi yang kemudian kami sebut Detasmen 81 Kopasanda. Detasmen 81 ini kenapa 81 dapat? Karena waktu itu kita melihat operasi pembebasan sandera di Don Muang di Thailand pada tahun 81. Jadi kita mudahnya membuat itu dan kami laporkan pada Jenderal Yusuf, Menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI, dan beliau segera setuju. Beliau mengatakan angka 9 itu angka tertinggi. Jadi saya setuju. Luhut menjabat sebagai Komandan Pertama Gultor 81 dengan pangkat mayor, sedangkan wakilnya adalah Prabowo Subianto dengan pangkat kapten.
Dalam perjalanan waktu, hubungan Prabowo dengan Luhut mengalami keretakan akibat dinamika politik di internal TNI saat itu. Salah satunya terkait dengan perlawanan Prabowo Subianto terhadap Jenderal Benny Murdani, Panglima ABRI saat itu. Antara tahun 1982 hingga 1985, Prabowo bertugas sebagai salah satu staf khusus Jenderal Benny Murdani. Saat itu, Benny Murdani sebagai Panglima ABRI dalam aspek sosial dan politik di Indonesia, secara de facto bisa dibilang orang paling kuat kedua setelah Soeharto. Murdani yang beragama Katolik kerap diidentikan dengan ABRI Merah Putih. ABRI Merah Putih adalah sebutan untuk perwira tinggi yang dianggap nasionalis dan tidak membawa bendera agama. Sementara yang disebut ABRI Hijau adalah para perwira tinggi yang berasal dari subkultur Islam dan dekat dengan tokoh-tokoh Islam seperti ulama, kiai, dan pemimpin ormas Islam. Menurut Fadlizon dalam buku Politik Huru-Hara Mei 1998, istilah ABRI Hijau ini dipakai untuk menyudutkan bahwa mereka yang dekat dengan kalangan Islam berarti tidak merah putih. Di masa Benny Murdani sangat berkuasa, perwira-perwira tinggi yang dianggap sebagai ABRI Hijau ini disingkirkan oleh Benny dan diberi jabatan yang tidak strategis. Menurut Kiflan Zain, dalam buku Konflik dan Integrasi TNI AD sebagai staf khusus, Mayor Prabowo Subianto mendengar rencana Benny Murdani yang akan menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara sistematis. Benny Murdani yang sangat kuat saat itu tampaknya mulai mencari peluang untuk meraih puncak kekuasaan. Prabowo Subianto merasa tidak sejalan dengan rencana tersebut dan menceritakan manuver Benny kepada mertuanya, Presiden Soeharto. Menurut Kiflan, Benny sangat marah kepada Prabowo, hingga Prabowo pun dikeluarkan dari Kopassus dan hendak dijadikan Kepala Staf Kodim, jabatan buangan bagi anggota Kopassus. Namun berkat upaya Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Rudini, Prabowo Subianto tidak jadi dibuang dalam tanda kutip dan ditugaskan sebagai Wakil Komandan Batalion 328. Kisah lain terkait perlawanan Prabowo terhadap Benny Murdani disampaikan oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Menurut Sintong, saat Prabowo masih menjadi Wakil Komandan Gultor di Kopassus berpangkat Kapten, Prabowo pernah berusaha untuk menggerakkan pasukan untuk mengamankan Benny Murdani yang saat itu masih menjadi Asintel ABRI berpangkat Letnan Jenderal. Prabowo menganggap Benny Murdani hendak melakukan kudeta karena diam-diam Benny menumpuk senjata dalam jumlah besar. Sintong yang dikenal sebagai pendukung setia Benny dalam bukunya menyebutkan senjata itu bukan untuk kudeta, tapi bagian dari operasi intelijen Benny untuk membantu mujahidin Afghanistan melawan Uni Soviet. Operasi rahasia ini kemungkinan tidak diketahui oleh Prabowo, hingga Prabowo mengambil inisiatif untuk mengamankan Benny Murdani. Dalam bukunya, Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, Salim Said mengisahkan bagaimana Luhut Panjaitan, senior dan atasan Prabowo di Satuan Anti Teror Kopassus, menghalangi Prabowo untuk melakukan tindakan kepada Benny. Luhut Panjaitan menurut Kiflan Zain adalah salah satu perwira yang berada di pihak Benny dalam jajaran ABRI Merah Putih. Perwira tinggi lain yang dikenal di belakang Benny, di antaranya Letnan Jenderal Sahala Raja Guguk, Mayor Jenderal Sintong Panjaitan, Brigadir Jenderal Theo Savei, dan Letnan Kolonel Romulo Robert Simbolon. Setelah Benny tidak lagi menjabat Panglima ABRI, Prabowo kembali ke Kesatuan Baret Merah dan karirnya kembali naik. Sementara karir militer Luhut tidak semoncer Prabowo, yang kemudian menduduki beberapa posisi penting di TNI, seperti Komandan Jenderal Kopassus tahun 1995-1998 dan Panglima Kostrat tahun 1998. Antara tahun 1999-2000, Luhut kembali berhubungan dengan Prabowo. Kali ini, Prabowo yang mendatangi Luhut di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Prabowo datang ke Luhut untuk meminta bantuan mengurus paspornya yang habis. Pasca reformasi 1998, setelah diberhentikan dengan hormat dari TNI, Prabowo Subianto hijrah ke Yordania untuk menghindari banyak fitnah terhadap dirinya dan memulai karir di bidang bisnis. Saat di ibu kota Yordania, Amman, Prabowo mendengar Sumitro Joyo Hadikusumo sakit. Prabowo memutuskan kembali ke Jakarta untuk menjenguk sang ayah.
Namun paspor Prabowo habis masa berlakunya, sedangkan Kedutaan Besar Indonesia di Amman tidak mau menerbitkan paspor bagi Prabowo karena perintah dari Jakarta. Mengetahui kesulitan Prabowo dan mendengar Pak Sumitrojoyo Hadikusumo sakit, Luhut yang saat itu menjabat duta besar dan berkuasa penuh untuk Singapura, langsung memerintahkan anak buahnya menerbitkan paspor untuk Prabowo. Berbekal paspor yang terbit karena bantuan Luhut itulah, Prabowo bisa mendarat di Jakarta pada 2 Januari 2000. Hubungan Luhut dan Prabowo kembali terjalin sebagai abang dan adik. Hubungan abang-adik itu terus berlanjut hingga kini. Meski dalam 2 kali kontestasi Pilpres, yakni pada tahun 2014 dan 2019, Luhut mendukung Jokowi dan berhadapan dengan Prabowo Subianto. Kontestasi itu tidak memudarkan relasi Luhut dan Prabowo. Saat ini, Luhut menjadi bagian dalam barisan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029. Dalam acara ulang tahun Luhut Panjaitan, Prabowo mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Luhut masih seperti saat di Kesatuan D81. Luhut oleh anak buahnya biasa dipanggil dengan Sandi Gajah, sementara Prabowo dipanggil Gajah Muda. Setiap menerima telepon dari Luhut, Prabowo selalu menyebut, "Siap, Gajah Muda di sini." Saya ini susah kalau bicara tentang Pak Luhut karena beliau mantan komandan saya. Jadi di tentara gitu, once a commander, always a commander. Jadi kalau beliau panggil saya langsung sikap sempurna. Jadi kita punya riwayat yang panjang. Kita dari muda, beliau termasuk yang pelonco saya. Saya masih ingat, mungkin Pak SBY juga ingat, saya pernah bersila di hadapan beliau, beliau kasih saya getuk. Itu waktu beliau pelonco saya, dan seterusnya saya juga di Baret Merah, beliau sudah atasan saya, dan kita terus bersama-sama. Kita mendirikan pasukan anti teror bersama, kita sekolah bersama di Jerman dan sebagainya. Dalam perjalanan memang kadang-kadang kita baru sadar sekarang bahwa pasukan tempur itu memang dibentuk dan diseleksi. Orang-orangnya diseleksi yang punya sifat-sifat, bisa dikatakan sifat-sifat alfa, sifat-sifat kita dibentuk sebagai jagoan-jagoan. Repotnya kalau jagoan-jagoan itu terlalu dekat, nah ini kadang-kadang sulit, apalagi kita sama-sama masih muda. Tapi saya sadar waktu itu karena saya sering bicara sama Pak Luhut, "Bang, kita ini ya sebetulnya nggak boleh terlalu dekat, Bang. Kalau terlalu dekat sulit karena saya ini salah satu hobi saya binatang. Jadi saya ini mendalami sifat-sifat binatang-binatang yang hebat. Seperti contoh kuda yang hebat, kuda jantan itu tidak bisa terlalu dekat, pasti dia tabrakan. Padahal kuda itu tidak ada masalah saingan karier, saingan jam, tidak ada. Hanya sifatnya itu langsung. Jadi saya bilang, "Bang, kita ini kalau jauh kita rindu, kalau dekat kita ini susah bekerja." Kan begitu. Sampai orang menjuluki kita Tom and Jerry gitu. Saya nggak tahu dari mana, Bang, Tom and Jerry. Tetapi dalam saat-saat kritis orang tidak tahu kita selalu berhubungan. Dan dalam saat-saat kritis kita selalu memilih mengutamakan merah putih di atas segalanya, mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Saya tahu itu dari beliau dan beliau itu tahu dari saya. Jadi kadang-kadang nggak boleh diceritakan di umum, nggak enak begitu Pak ya. Jadi kadang-kadang dalam suasana kritis beliau telepon saya hubungan, dan akhirnya kita mencari jalan-jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya sependapat tadi apa yang dibilang Ibu Devi, kita semua adalah memikirkan bangsa dan negara. Kita tidak perlu mikirin diri kita sendiri, karena dari muda pun kita siap mati untuk republik ini. Kita tidak punya apa-apa, Pak Luhut tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa,
banyak di sini juga tidak punya apa-apa. Kita siap mati untuk Republik ini. Jadi selebihnya adalah bonus. Semua, dan ternyata kita kadang-kadang bicara, kita kadang merasa sedang aneh Bang ya. Dari dulu sandi beliau adalah gajah, saya gajah muda. Jadi kalau sekarang beliau telepon saya masih jawab, siap gajah muda di sini. Sampai sekarang. Jadi masalahnya adalah ternyata ya memang di ujung-ujungnya sampai sekarang kita juga masih berperan untuk bangsa dan negara kita. Jadi ini kita bangga di usia kita seperti ini. Hanya anehnya, Pak Luhut ya, kita kok nggak merasa kita kepala 7 ya. Kita nggak merasa karena hati kita, jiwa kita masih seperti yang dulu. Dan itu lagu favorit saya adalah Aku Masih Seperti Yang Dulu. Jadi saya kira demikian Pak Luhut, saya masih tetap seperti yang dulu. Saya minta maaf kadang-kadang kelakuan saya juga ya begitulah gitu, karena senior-senior juga bentuk saya, bukan salah saya dibentuk oleh senior-senior kayak begitu. Jadi termasuk salah Pak Sintong juga gitu. Ya kan? Jadi itulah, mereka dulu suka mainkan kita gitu loh. Dan kita pun waktu jadi komandan kita juga mainkan gitu. Karena kita ingin menang kan. Jadi kita jagoan-jagoan ini harus menang. Nah itulah. Jadi kita baru sadar dan kita sekarang bekerja untuk bangsa dan rakyat. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah di saat-saat kritis di mana kita selalu berhubungan, kita selalu mencari jalan keluar. Dan Pak Peter Gonta, saya tidak perlu bikin testimoni karena saya duluan bikin buku dan di situ testimoni saya di buku saya tentang Pak Luhut. Silakan dibaca. Terima kasih. Terima kasih. Selesai Pak. Tapi baru beberapa hari lalu saya di forum internasional juga begini dan saya katakan waktu kita dulu di tentara, saya mengatakan General Luhut was one of the best generals of the Indonesian Army. Itu saya ngomong. Memang demikian. Beliau waktu tentara, beliau itu jago lari, jago tembak, jago mimpin. Dan saya katakan kalau Pak, sekarang pun sudah abang nggak tentara, walaupun tidak lagi di ilmu militer, tapi abang tetap jago di bidang ekonomi sekarang. Terima kasih. Selamat berjuang, selamat berulang tahun, Ibu Devi dan seluruh keluarga. Selamat. Prabowo Gibran, Men of Our Time.